Oke, kita lihat satu contoh perumpamaan ya. Tadi teori, nah sekarang kita coba mempraktikkannya ya. Dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9, kemudian kita lanjut ayat 18 sampai 23 ya. Maka lapisan pertama kita harus kenali teksnya dulu. Teksnya ya bahasa asli seperti ini ya, bahasa Yunaninya saya ambil dari Byzantine text ya. Matius 13 ayat 1 sampai 9. Nah, kalian bisa melihat sintaktik formnya di NT diagramnya seperti ini. Oke, ini nanti tinggal kalian copy paste ya. Nah, kita mengenal kulitnya dulu tuh seperti ini, ayat 1, 2 sampai nanti ayat yang ke-9. Ini ya. Dan seterusnya. Ini kalian bisa copy paste nanti. Di contoh ini saya nggak pakai, saya cuma nulis teksnya. Ya, jadi dari teks ini kan sudah ada sintaktik formnya. Sintaktik formnya lihat di Biblebox ini. Oke, nah yang paling penting berikutnya adalah terjemahannya. Ya, nah terjemahan yang saya pakai di ini adalah nomor 3, terjemahan literal. Ya, nah kan sudah diajarin kan di Yunani buat terjemahan literal. Nah, belajar di sini. Nah, seperti ini contoh ya terjemahan literalnya. Pada hari itu Yesus keluar dari rumah itu dan duduk di tepi pantai. Dan banyak orang dikumpulkan bersama dengan dia sehingga dia naik ke sebuah perahu dan duduk. Dan semua orang banyak itu berdiri di tepi pantai. Perhatikan ya. Dan dia berkata kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan. Katanya, lihat seorang penabur keluar untuk menabur. Dan ketika dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan dan burung-burung datang memakannya. Sebagian benih lain jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Dan segera benih itu tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Namun ketika matahari terbit, tanaman itu menjadi hangus dan kering karena tidak berakar. Benih lain jatuh di tengah semak duri, dan semak duri tersebut bertumbuh dan menghimpitnya sampai mati. Benih lain jatuh di tanah baik dan menghasilkan buah. Ada yang 100, ada yang 60, dan ada yang 30. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengar. Lalu ayat 18, karena itu kamu dengarkan perumpamaan penabur itu. Ketika setiap orang yang mendengar firman kerajaan tidak mengertinya, si jahat datang dan merampas apa yang ditabur di dalam hati orang tersebut. Ini adalah benih yang jatuh di pinggir jalan. Ayat 20, ini benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu. Adalah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan sukacita. Tetapi dia tidak memiliki akar dalam dirinya sendiri, melainkan bersifat sementara saja. Dan ketika badai atau penindasan datang karena firman itu, dia pun segera jatuh. Ini benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Adalah orang yang mendengar firman itu, tetapi kekhawatiran dunia dan tipu daya menghimpit firman itu, dan dia pun tidak berbuah. Ini benih yang ditaburkan di tanah baik. Adalah orang yang mendengarkan firman itu dan mengertinya, sehingga dia berbuah dan menghasilkan 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 3 kali lipat. Oke, nah ini terjemahannya. Nah, saya tidak ajarin lagi ya terjemahannya, kalian harus bisa ada menerjemahkan sendiri. Karena bagi saya itu sudah pelajaran di Yunani. Oke, nah tapi kita perlu paham terjemahannya ini dengan benar, jangan asal-asal. Ya, terjemahan literalnya. Oke, saya kira ini satu cerita yang pasti semua sudah paham lah. Pernah cerita, mungkin pernah pelajari ya, pernah khotbahkan. Nah, sebelum saya lanjut, kira-kira apa yang kalian pernah
pelajari atau pernah baca atau pernah dengar khotbahnya tentang apa ini? Nah, atau sekarang sekilas apa yang kalian bisa ceritakan? Atau ada yang pernah dengar nggak ajarannya khotbah misalnya, atau dosen lain yang ngajar apa? Atau buku apa yang kalian baca misalnya dari sini? Kira-kira tentang apa ini? Nah, kira-kira tentang apa? Renhat? Okta? Tentang apa? Pertumbuhan iman. Oke, maksudnya gimana ini? Ada orang yang beriman, jadi dia percaya dan iman itu berkuat. Dalam perumpamaan pertama itu, sementara ada kebenaran Oke. Kemudian ada lagi salah seorang dia bertumbuh iman dan dia bisa mengendalikan berbagai godaan, tapi ada satu dia jatuh, dia tidak Jadi ini cerita tentang apa intinya? Pertumbuhan iman. Oke. Yang lain apa? Ini pertumbuhan iman ya. Ini ajarannya atau narasinya? Ajarannya ya. Oke, kalau udah kaitan dengan iman ya pasti ada ajarannya ya kan. Karena dalam narasinya nggak ada tentang iman ya kan. Adanya tentang biji, benih kan gitu. Oke, coba siapa lagi ini ya? Sutriska. Tentang apa ini kira-kira? Hah? Sama dong. Kayak sama gitu dengan Okta, karena di sini walaupun kita sudah mendengarkan firman Tuhan atau kebenaran, kita kayak sudah mendengarkan tapi tidak mengajarkan kepada orang lain gitu loh, kayak tidak berbuah. Jadi ini sama ya tentang pertumbuhan iman. Oke. Damai. Maksudnya gimana? Penabungnya kan kita lagi ya, penabung kasih ini kekuatan. Benihnya itu ibarat ini sih, orang-orang yang itu. Jadi penabungnya ya Yesus Kristus. Dia ini sama orang-orang, dia nggak beda-bedakan orang, semuanya dia kasih hidup. Baik itu yang tanah batu-batu, semangkuri itu orang kayak kita. Kayak kita, kitanya gimana? Susah ya jelasinnya ya. Loh kan tadi saya udah bacain kan terjemahan literalnya. Yang kalian tangkap di sini kira-kira ajarannya apa? Atau narasinya ini apa sih? Lalu nanti ajarannya apa sih? Kan selalu ada dua nih kan. Nih kalau saya tanya ini narasinya apa ini? Apa tema narasinya? Lalu apa tema ajarannya? Kan gitu. Nah, ayo. Matius 13 ini ayat 1 sampai 9 ini atau sampai ayat 23 ini tentang apa ini kira-kira? Apa premisnya misalnya?
Nah, ini Revita. Mungkin bisa berjalan ini dengan orang yang saya memahami. Dari mana muncul kata iman itu? Padahal nggak ada kata satupun iman di dalam kalimat ini kan? Ya, ya. Nah, kamu mengatakan itu iman, nah, berarti kan kamu langsung menarik di situ adalah spiritual truth-nya tentang iman. Ya, tapi kan nggak boleh tiba-tiba ini tentang iman gitu. Harus dijelasin dong. Ya. Oke. Iya, spiritual truth-nya pertumbuhan iman. Apalagi? Saya nggak mengatakan ini salah atau benar gitu. Ini kan pandangan awal kalian. Nah, nanti coba bandingkan setelah belajar analisis narasi, lalu ajarannya, nanti kalian akan bandingkan. Oh benar nggak? Gitu. Ya, ini Rosmini apa? Tentang apa ini? Menurut saya itu tentang keadaan pertumbuhan benih dalam diri seseorang. Benih itu apa sih? Benih itu ibarat kayak firman. Saya bilang kayak gitu karena Tuhan kan menjadikan kalau benih yang ditabur itu ada dalam misalnya kalau ditabur. Benih itu apa di sini? Kamu baca teksnya nggak dengan baik dulu ya? Oke, baca dulu, baru bisa jawab ya kan? Ini Yolin apa? Jadi semua setuju ini, cuma ini, nggak ada yang lain. Ya, Vivian? Kalau saya orang yang mendengar firman Tuhan. Kalau benih itu ada firman. Sedangkan yang misalnya nanti Yesus jelaskan tentang permohonan, ada yang benih jatuh di pinggir jalan. Jadi itu kayak seolah dia cuma mendengar dan mengerti. Nggak, rumus premisnya apa? Satu kalimat inti gitu. Kayak tadi ini, maling kundang itu, ya kan? Cerita anak durhaka akhirnya jadi batu kan gitu, terkutuk. Nah, berarti saya narik premisnya nih. Oh iya, ternyata karakter durhaka ini mendatangkan cilaka, kutukan, kan gitu. Itu premis yang saya peroleh. Nah, kalau kalian baca ini, apa kira-kira premisnya? Sehingga dari premis inilah, oh Tuhan Yesus cerita kayak gini ternyata. Dia ambil ilustrasinya penabur. Ingat lagi kayak maling kundang tadi loh, Romeo and Juliet lagi. Jadi kalau si Oka bilang ini pertumbuhan iman, mesti harus lebih detail ya. Ya kan? Kan kita nggak cuma ngomong durhaka gitu doang kan, atau cinta gitu aja kan tadi. Jadi cinta yang mendatangkan maut, ya, durhaka yang mendatangkan kutuk. Nah, kalau ini apa? Marita isi? Oh. Terus yang mempunyai pengalaman ini saya lebih ke merespon kasih Tuhan. Merespon kasih Tuhan, maksudnya gitu. Pengalaman ini kan penaburnya di sini kan Tuhan gitu. Jadi dia punya benih itu adalah kasih.
dia mengaku kepada semua orang, baik hatinya yang keras karena yang berbakti itu yang semangat duri dan yang sungguh sekali dia mengaku semua kasih. Tetapi Tuhan mengampuni itu semua tidak menghilangkan orang. Jadi tergantung orang yang menerima benih itu, tergantung mereka merespon positif. Tetapi dalam perumpamaan ini ternyata tanah yang subur itu lebih merespon positif. Tanah yang lebih subur merespon kasih Tuhan. Oke lah, sedikit beda ya. Merespon kasih Tuhan. Oke. Respon terhadap kasih Tuhan, ya kan? Oke. Respon terhadap kasih Tuhan. Oke. Ada yang lain? Kalau misalnya ini kan sebelum meninggal, ya boleh aja. Jadi kalau merespon kasih Tuhan, mendatangkan apa? Menerima. Itu premisnya. Ya. Apa lagi? Ada yang ketiga? Ya. Ini sih kayak kita itu lebih mengasih kita baik kita bisa sesuatu baik ini saya dengan definisi. Misalnya Tuhan kayak bilang dari Tuhan kasih, terus ya karena yang baik itu dasar kita. Kalau dasar kita baik ya, kalau dasar kita berbuat akan kalau dasar kita berbudi seperti yang menjelaskan kalau dasar kita baik kita akan menerima seperti yang baik jadi fondasi dasar kita. Fondasi apa? Fondasi menentukan. Ya, dasar itu menentukan. Oke, itu dong yang jelas dong. Nanti kamu jelasin sama jemaah. Semuanya fondasi menentukan. Fondasi menentukan apa? Hasil akhir. Oke. Ada lagi? Aman, mulai terbuka kan? Apa lagi? Perbedaan dalam menerapkan apa nih? Soalnya mereka ini kan mereka pasti sudah merespon kasih itu. Saja menerapkannya. Hanya saja menerapkannya berbeda-beda. Aku boleh telah melakukan ini kan? Orang itu kan telah menerima aku ini terus cara menerapkannya itu yang membuat kita. Penerapan, perbedaan penerapan firman Tuhan ya. Benih itu kan tadi firman Tuhan ya, firman kerajaan kan. Oke. Ini premisnya menurut kita. Ini dua bersaudari Maria dan Martha. Apa? Si apa? Sarni Hasan. Orang-orang yang memang Tuhan tapi tidak melakukan cukup mendengar saja, tapi tidak berkomunikasi. Oh, berarti maksud kamu nggak cukup hanya mendengarkan, tapi juga harus mengerti dan menerapkan. Oke, berarti saat ini itu sudah mau menceritakan ini, nggak cuma dengar nih, tapi harus juga ngerti dan apa? Terapkan ya kan? Berarti kayak proses ya, harus dengar, harus dimengerti dan diterapkan. Oke.
Nah, apa lagi? Ada lagi ide? Ingat gak cerita maling kundang tadi? Iya, ini tentang ini nih ya. Gitu. Oke, saya kira 5 cukup ya. Nah, ada yang cerita ini tentang pertumbuhan iman. Respon terhadap kasih Tuhan menghasilkan pertumbuhan iman. Nah, kalau ini fondasi menentukan hasil akhir, ya kan? Perbedaan dalam menerapkan firman Tuhan, beda-beda tangannya soalnya. Lalu, nah dari saat ini tadi, jangan cuma dengar, tapi mesti ngerti dan terapkan. Nah, ini premisnya, misalnya yang ada dalam benak Tuhan Yesus itu, kamu mesti dengar, ngerti, dan terapkan ini firman kerajaan. Nah, premisnya itulah, maka nanti saya susun nih ceritanya. Jadi ada premis dulu baru cerita. Bukan cerita dulu baru premis ya, jangan terbalik. Premisnya ini. Inilah yang mendorong sebuah cerita. Ya. Nah, benar nggak? Sekali lagi ini soal bagaimana kita menginterpretasikannya secara tidak ada kata misalnya ini. Oh, saya mengatakan ini salah atau ini benar. Tinggal bagaimana kita bisa menjelaskannya tentu sesuai dengan tadi, sesuai dengan bingkai yang kita bungkus tadi, Christ Center dan Ecclesia. Nah, nanti kalau kalian baca, nih, on the parable of the sower menurut Palamas, menarik. Ya, terus nanti kalian baca apa yang diajarkan oleh Chrysostom. Nah, mereka juga punya premis dalam membaca perumpamaan itu. Oke? Gitu. Tapi kita percaya apa yang diajarkan oleh Palamas, Chrysostom itu semua dalam bingkai tradisi gereja atau eklesia. Jadi tidak saling bertentangan. Gitu. Ya. Nah, kita bukan hanya nanti menganalisis ceritanya, tapi kalian juga harus menangkap apa yang diajarkan oleh buku ini. Oleh Palamas, oleh John Chrysostom. Itu. Ya, tapi sekali lagi jangan cuma baca punya mereka. Kamu sendiri harus bisa apa? Punya pendapat. Artinya kamu punya pikiran, kamu punya gagasan, kamu punya pikiran kamu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan semantik content. Sehingga kalau saya baca perumpamaan ini, saya nggak cuma baca Palamas atau Chrysostom, saya mau gali sendiri juga. Oke, ini yang penting. Jadi kita bersinergi, ya. Makanya tadi yang saya katakan di sini, kita harus bisa bersinergi antara pikiran kita dengan pikiran Kristus dan para bapak gereja. Nah, itu yang penting. Nah, tadi ini kan pikiran siapa ini? Hah? Ini pikiran siapa? Pikiran kalian kan? Ya, waktu baca teks itu langsung coba kalian mikir. Kalau digali lagi kan akan lebih dalam lagi. Kayak misalnya contoh nomor 2. Pertama, pertumbuhan iman masih bingung. Tambah lagi respon terhadap kasih Allah menghasilkan pertumbuhan. Pikiran kalian terus jalan kan? Nah, itu yang penting. Tapi gak cukup hanya ini gitu loh. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Sekarang kita akan masuk ke sintaktik kontennya. Jadi terjemahan kan? Terjemahan literalnya ini. Baru setelah itu langkah 4 apa? Sintaktik
konten. 1 dan 2 ini sudah ada di buy box, tinggal kalian copy ya. Tapi kan kalau kalian lihat buy box ini kan masih ingat kan Yunaninya? Yang kayak gini-gini. Hah? Ini diingat seumur hidup loh. Karena firman Allah itu seumur hidup kan, nggak berubah. Jadi perlu diajarin lagi, nggak usah lah ya. Tentang ini. Ya, anggap udah lulus. Kalau masih belum ngerti ya berarti belum lulus Yunani. Oke. Jadi bagi saya langkah 1, 2, 3 ini kalian bisa kerjakan sendiri. Ya. Nah, sekarang 4. Kita lompat ke 4, sintaktik kontennya. Berarti kontennya inilah yang dimaksud dengan struktur perumpamaannya. Oke? Yang dimaksud dengan sintaktik konten itu apa? Strukturnya. Dari teks ini ya, ada berapa ayat ini? Ayat 1 sampai 9, lalu ayat 18 sampai 23 ini ada berapa ayat? Banyak ya kan? Ayat-ayat ini kita buat kontennya. Kalau dulu kan kontennya kan apa ya? Ada poin-poinnya ya kan? Nah, karena ini adalah perumpamaan, ini cerita, maka kita bagi tadi sesuai dengan premis tadi kita, struktur perumpamaan itu dibagi 2 bagian besar kan? Selalu bagi menjadi 1 apa? Pengajaran, yang B narasi. Nah, di sini harus kudu ngerti. Ya. Lihat. Pengajaran dibagi 2. Pembukaan dan penjelasan. Nah, ini kan pengajaran ada pembukaannya dan penjelasan. Tadi pembukaan itu saya bilang ada rumusnya. Tadi kayak Vivian dia belum ngerti nih. Nah, sekarang saya lihat ini rumusnya atau formula perumpamaan. Kita coba lihat ke Matius 13 ayat yang ke 2 ya. Oke. 13 ayat yang ke-3 ya, bukan ayat yang kedua nih. Nih. Ya, atau kita lihat ini dulu. Pembukaannya Yesus menyampaikan perumpamaan lain kepada mereka. Ya, kerajaan surga sama seperti narasi perumpamaan. Nah, ini dia. Ini rumusnya. KS, saya singkat aja ya, KS itu kerajaan surga sama dengan narasi. KS sama dengan NP. Nah, gitu. Belajar matematika ya. Kerajaan surga sama seperti narasi perumpamaan. Dari mana ayatnya ini? Saya tuliskan nggak ya di bawah ini? Belum ya. Kerajaan surga sama seperti narasi perumpamaan. Dari mana ayatnya ini? Nah, kita lihat ayat yang ke-3 tadi. Ya, dan dia berkata kepada mereka banyak hal dalam perumpamaan. Katanya, lihat seorang penabur keluar untuk menabur. Nah, berkata mereka banyak hal dalam perumpamaan. Nah, ini dia. Ini dia rumusnya. Oke? Atau contoh lain, misalnya bisa lihat Matius 3 sini. Kerajaan surga
umpama, ya, artinya dibandingkan atau sama seperti. Homoyo, ya. Nah kalau homoyo itu sama seperti itu, berarti kalau matematikanya kan kayak gini, sama dengan, ya, itu rumusnya. Itu selalu yang namanya di pembukaannya. Oke, contoh lain lagi, misalnya ayat 31. Matius 13 ayat 31. Kerajaan surga itu seumpama lagi, ya kan? RSV terjemahannya the kingdom of heaven is like. Bahasa Yunani-nya sama lagi, homoia. Di sini dia pakai homoios estin. Oke, sama. Seperti. Berarti kayak dialegorikan atau diumpamakan. Nah, itulah makanya ada parabelnya. Seumpama menjadi perumpamaan, ya kan? Parabel itu kan perumpamaan. Berarti perumpamaan kata kuncinya di mana? Homoia estin. Lalu ayat 33. Lihat contoh lain lagi. Ada nggak di situ? Rumusnya mana? Hal kerajaan surga itu seumpama ragi dan seterusnya dan seterusnya, ya kan? Oke? Nah, di sini bahasa Yunaninya homoia estin. Karena kalau nggak ada kata homoia estin ini berarti bukan perumpamaan namanya. Makanya harus ada rumusnya, saya bilang tadi. Ini rumus atau formula perumpamaannya, homoia estin, homoio, ya, gitu. Baru nanti ada hubungannya antara pengajaran dan narasi ini. Jadi ini pengajaran dan narasi connect-nya pakai kata apa? Jembatannya apa? Homoia estin. Antara dunia narasi dengan dunia spiritual ini. Ya. Oke, Gunawan? Antara dunia apa? Dunia roh dengan dunia cerita. Ya kan? Gunawan ini mikirinnya gas aja. Juragan gas ya. Antara apa? Gunawan? Homoia estin ini menghubungkan antara kerajaan surga itu yang spiritual dengan ceritanya, narasinya. Nah, itu ada di mana? Di bagian pembuka. Pembuka inilah rumus atau formula. Ini pahami baik-baik ya. Gitu. Kalau nggak ngerti ini nanti gawat kita. Udah cukup contohnya atau masih lagi nambah? Banyak kan? Nah, ini beberapa contoh rumus nanti. Sama kayak tadi Matius 13 ayat 3, kita kembali tadi. Nah, Yesus ngapain, ngajarin apa di situ? Kerajaan surga. Ya kan? Tapi dia mengucapkannya dalam perumpamaan. Kan lihat di situ. Ayat 3 ya, Matius 13 ayat 3, di situ dipakai he told them. Ya, di situ elalesen. Atau dia berbicara, dia bercerita kepada mereka dalam perumpamaan. Tapi settingnya dia ngapain? Dia sudah duduk di atas perahu di tepi pantai. Nah, kalau biasanya kalau Yesus duduk di perahu, orang banyak mengerumuni dia, maka dalam konteks dia lagi ngapain? Ngajar, bukan jadi pendongeng dia. Ya, dia bukan, Yesus bukan kurang kerjaan gitu, atau jadi filsuf dia suka ngajar kan gitu. Tapi dia benar ngajar. Makanya kalau kita lihat di sini, saya katakan rumusnya berarti
kerajaan surga sama seperti narasi perumpamaan, karena Yesus menyampaikan atau mengajarkan perumpamaan lain kepada mereka. Ya, oke, sampai di sini ngerti pembukaannya. Nah, selain pembukaan, biasanya nggak selalu ada ya, tapi kadang-kadang ada yang namanya penjelasan perumpamaan. Ya, nah penjelasan perumpamaan ini dimulai dari ayat yang keberapa? Coba kalian tebak. Ayat? Hah? Apa? Penjelasan perumpamaan itu mulai dari ayat mana? Ini. Pertanyaan para murid tentang narasi perumpamaan kepada Yesus. Ya, mulai dari ayat berapa ini? Ayat 19, ayat 18 sampai 23. Oke? Nah, kamu lihat di sini. Orang yang menabur benih baik adalah anak manusia. Itu penjelasan. Ladang adalah dunia, benih baik adalah anak-anak kerajaan, lalang adalah anak-anak si jahat. Lalu, apa lagi di situ? Ya. Musuh yang menabur benih. Sorry. Ini saya agak salah di sini ya. Ini tentang lalang dan gandum ini. Sorry. Ini agak saya belum edit ini berarti. Ya. Penjelasannya mana? Tadi ayat 18 sampai 23. Di sini dikatakan apa tadi? Setiap orang yang mendengar firman, berarti benih itu apa? Firman kerajaan. Ya kan? Nah, lalu yang disebut burung-burung itu apa itu? Si jahat datang dan merampas. Oke? Lalu tanah berbatu-batu itu apa? Siapa itu tanah berbatu-batu? Orang yang mendengar. Lalu tanah yang berakar budaya menghimpit firman itu. Lalu tanah yang baik itu siapa? Semua ada di dalam penjelasan. Nah, diuraikan seperti ini poin-poinnya. Ya. Lalu di sini dikatakan siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengar. Ini penjelasan bukan? Penjelasan, bukan bagian cerita. Jadi penjelasannya mulai dari ayat 9 terus lompat ke 18 sampai 23. Ya. Gitu. Oke. Ini kok saya kok bisa ini ya. Ini penabur benih, penjelasannya di sini kok bisa gandum ya. Sebentar. Ini saya nanti cari artikelnya deh. Ini salah copy kemarin. Oke, tentang penjelasan ada pertanyaan? Penjelasannya mulai dari ini ya, ayat 9, lalu 18 sampai 23. Nah, berarti narasinya ayat berapa ini? Narasinya ayat berapa?
Nih ya, sorry, ini agak harusnya di sini ya. Ini tadi tertukar. Nih ya. Kalau juga. Ya. Nah, penjelasannya, pertanyaan para murid tentang narasi perumpamaan pada Yesus, jawaban Yesus adalah orang yang menabur benih itu apa? Anak manusia. Ya. Oh, sama ya. Oke deh, berarti memang ada keliru nih. Ya, ini narasinya yang malah gandum nih ya. Tapi kita lihat di sini. Nah, dalam narasi itu kan cerita itu dibangun dari berbagai peristiwa kan. Berarti kan pertama apa? Kalau kita lihat. Mulai ayat berapa dulu narasinya? Ayat 3. Ya kan? Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Itu satu peristiwa bukan? Peristiwanya adalah dari tanah itu nggak ada benih, menjadi ada benih. Maka itu peristiwa. Lalu kita lihat di sini. Jadi kalian nanti catat peristiwanya pakai terjemahan literalnya nih. Ya, ada seorang penabur keluar untuk menabur. Satu. Yang kedua apa? Ketika dia menabur, sebagian benih jatuh di pinggir jalan, ya kan? Baru berikutnya peristiwa ketiga, burung-burung datang memakannya. Lalu peristiwa berikutnya apa? Benih lain jatuh di tanah berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Yang lain, benih itu tumbuh karena tanahnya tidak dalam. Itu peristiwa. Lalu yang keenam, lalu ayat 6, ketika matahari terbit, tanaman itu menjadi hangus dan kering karena tidak berakar. Satu peristiwa bukan? Peristiwa. Peristiwa lain apa? Benih lain jatuh di tengah semak duri. Oke, tabur jatuh di tengah semak duri. Terus peristiwa berikutnya, semak duri tersebut bertumbuh dan menghimpitnya sampai mati. Jadi dari awal tumbuh jadi mati. Itu kan peralihan keadaan. Berarti peristiwa. Benih lain jatuh di tanah baik. Peristiwa bukan? Lalu benih itu menghasilkan buah, ada yang 100, ada yang 60, ada yang 30. Peristiwa? Peristiwa. Jadi mulai dari jatuh tanah, lalu pertumbuhan dan menghasilkan buah. Itu juga peristiwa. Nah, ceritanya sampai ayat keberapa ini? 8. Ayat 9 ini sudah penjelasan. Ditambah ayat 18 sampai 23. Berarti yang pertama kita mesti beresin yang namanya sintaktik kontennya dulu nih. Atau struktur perumpamaannya ya. Oke. Ada pertanyaan. Nanti buatnya kayak gini nih. Ya. Oke. Tadi survei, ya ini ada sedikit biasanya kalau kalian bikin artikel jurnal kan terus state of the art atau ada penelitian yang sebelumnya kan. Nah, ini saya ambil contoh penelitian dari beberapa tafsiran yang kontemporer sekarang, misalnya dari Hafner, Leon Morris, Margaret Davis, dan Alman Barus ya. Jadi ada lokal, ada yang internasional gitu ya. Nah, ini sebagai perbandingan aja. Nah, ini nanti kalau kalian bikin paper sih, atau kalau kalian bikin paper atau bikin jurnal, itu penting sekali dibandingkan, karena yang nulis tentang penabur itu kan bukan cuma saya, udah mungkin ribuan orang. Ya, profesor-profesor di mana-mana udah pada nulis, apalagi pengkhotbah ya kan.
Ya, banyak. Tapi kan mereka khotbah. Yang saya ambil di sini adalah artikelnya atau tafsiran mereka. Lah, tadi kalian juga udah punya ini. 5 ini. Ya, ditambah Hafner, Morris, Davis, Aman Barus, ini jadi berapa ini? 9. Nah, nanti tambah saya punya 10. Oke, nanti kalian pilih aja mana yang paling baik. Ya. Atau mana yang the best gitu. Tambah Chrysostom, tambah Palamas gitu. Oke. Nah, ini siapa yang udah baca ini? Yang Palamas. On the Parable of the Sower. Palamas ngomong apa? Hah? Tentang penaburan ini. Atau ada yang udah baca yang Chrysostom belum? Pasti belum, ya kan? Kalian bacanya apa? Bacanya telenovela ya. Oke, kita lihat dulu. Misalnya Hafner dalam bukunya yang berjudul ini ya, World Biblical Commentary, dalam tafsiran dia dalam Matius 1 ayat 13 itu, Hafner itu fokus perumpamannya bukan terletak pada benih ataupun penaburnya, tapi pada keadaan benih yang bergantung pada jenis tanahnya. Ayo, tadi kira-kira yang siapa yang sama dengan Hafner ya? Oh, nih, nomor 3. Fondasinya. Ya. Gitu. Itu Hafner. Perumpamaan ini menunjukkan kegagalan dan keberhasilan benih menghasilkan buah. Keberhasilan menunjukkan anugerah Allah dan respon manusia. Ini siapa yang ngomong respon? Ini nomor 2. Berarti mirip-mirip Hafner nih. Oke. Kalau dia responnya bagus, menghasilkan apa? Keberhasilan atau pertumbuhan. Hal ini diperjelas lagi oleh Hafner, penjelasan perumpamaan. Hafner menjelaskan ini ya, saya kutip. Oke. Dibaca sendiri aja. Nah, sekarang kami firman. Nah, ini berarti yang nomor 5 ini. Ya, itu menurut Morris. Morris menekankan pentingnya setiap murid mendengarkan dan memahami firman Yesus. Dia mengatakan, here's the word and understand it. Maka akan menghasilkan fruit and produces. Akan menghasilkan buah. Nah, ya, ini kayak tadi pendapat saatnya itu kayak Morris. Sekarang Aman Barus. Berbagai penafsiran alegoris masih dijumpai hingga kini. Ini baru sangat anti alegoris. Kalau saya justru suka alegoris. Ya. Walaupun dia dosen saya dulu. Gitu. Tapi ya saya coba-coba carilah yang nggak sama sama dia. Kan? Ya kalau kalian gimana kalian? Barus menolak tafsiran alegoris dan mengusulkan pembacaan yang lebih segar dengan tesis karakter. Nah, saya sama dia tuh dalam hal ini sama. Dia pakai karakter, cuma dia nggak pakai alegoris. Nah, sedangkan saya pakai karakter, tapi plus alegoris. Nah, gitu. Dulu mungkin ya saya terpengaruh sama dia, tapi ketika saya baca Bapak Gereja, misalnya kayak Palamas, Chrysostom, saya pikir harus alegoris tuh. Gitu. Karena ya natur perumpamaan itu sendiri adalah alegoris. Jadi nggak mungkin nggak alegoris. Sih? Ya, tapi nggak apa-apa. Itu pendapat orang, Aman Barus. Kayak saya kan tetap saya tulis, walaupun itu pendapat kalian ya, misalnya gitu. Nah, ini yang sekarang yang Aman Barus, dia menolak tafsir alegoris, tapi pakai tesis karakter ya, sebagai pembawa pesan pengajaran perumpamaan. Nah, jadi fokus utamanya kepada karakternya, bukan kepada benihnya ataupun yang lain-lain, tapi tokohnya, si penabur itu. Pembacaan Barus menekankan karakter atau tokoh penabur di dalam narasi perumpamaan. Pembacaan dilakukan secara terpisah lebih dahulu antara narasi dan penjelasan perumpamaan.
Di dalam narasi perumpamaan, penabur adalah karakter tunggal yang membawa tema pemberian kesempatan sama. Nah, dia menangkap di dalam cerita penabur tadi, tokohnya kan cuma satu, yaitu si penabur kan. Si penaburnya itu punya karakter apa? Tokoh penabur itu menghasilkan karakter apa? Itulah kita perlu analisis karakter namanya. Analisis tokoh menghasilkan karakter apa? Kayak tadi kalau kita analisis karakternya tokoh Malikunda itu karakternya apa? Durhaka kan gitu kan? Tidak berbakti kan gitu. Ya kan? Tapi kalau penabur ini apa? Nah, menurut Arman Barus menghasilkan karakter ini, dia memberikan kesempatan sama. Pemberi kesempatan sama. Kesempatan apa yang sama? Menurut Barus, ayat 9 menjadi kunci pembuka semua makna tersimpan dalam perumpamaan penabur. Sehingga kesempatan di sini adalah kesempatan sama mendengar. Ayat 9 itu siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengar. Kesempatan sama apa? Kesempatan sama mendengar. Lalu mendengar apa? Jawabnya pada penjelasan perumpamaan. Ayat 18-23. Mendengar firman kerajaan surga. Ringkasnya, pokok pengajaran perumpamaan penabur adalah tentang penaburan firman kerajaan tanpa diskriminasi. Jadi semua dapat kesempatan sama untuk mendengar. Oke, maka benih itu ditabur, semua benih itu ditabur supaya semua sama bisa mendengar. Maka firman kerajaan Allah itu ditabur tanpa diskriminasi. Nah, itu menurut dia. Menarik ya? Kan nggak ada kan dalam pemikiran kalian di sini. Kalian itu kayak tadi, yang Morris lah, yang Hagner lah. Gitu. Ya, tradisional kan. Nah, ini berarti nomor 6 ini. Apa nih? Kesempatan sama. Tanpa diskriminasi. Nah, itu gitu. Jadi kalau sama lagi, ya menurut Pak Arman Barus, ngapain gua nulis lagi gitu. Ya kan? Kalau sama, berarti apa? Nggak perlu ditulis ulang lagi, karena orang lain udah nulis kan gitu. Sama kayak kemarin kita belajar jurnal kan gitu. Harus ada sesuatu yang baru. Nah, Pak Arman tuh temukan yang baru deh. Oke? Nah, kita lanjut. Selanjutnya mendengar apa? Jawabnya terdapat pada penjelasan perumpamaan. Mendengar firman kerajaan surga. Ya. Proses menabur firman kerajaan memerlukan tahap lanjutan. Tidak cukup hanya mendengar saja, perlu respon terhadap apa yang didengar. Disinilah penjelasan perumpamaan berperan. Di dalam penjelasan terdapat 4 kelompok karakter yang yaitu mendengar tetapi tidak mengerti, mendengar dan menerima dengan gembira, mendengar tetapi khawatir, dan mendengar dan mengerti. Karakter, ada 4 karakter akhirnya. Atau ada 4 macam orang ini. Ada orang yang tidak mengerti, mendengar tetapi tidak mengerti. Ini mungkin kelompok kiri atau kanan. Mendengar dan menerima dengan gembira, ya. Mendengar tapi khawatir. Tapi yang keempat mendengar dan mengerti. Nah, keempat karakter tersebut dapat dibagi menjadi 2 karakter utama, yaitu mendengar dan tidak mengerti, mendengar dan mengerti. Jadi bisa dibedakan jadi 2 saja. Jadi penjelasan perumpamaan penabur pada dasarnya adalah soal mengerti firman kerajaan surga. Narasi perumpamaan penabur mengajarkan tentang mengajar firman kerajaan surga. Perumpamaan penabur dan penjelasannya mengajarkan tentang mendengar dan mengerti firman kerajaan surga. Nah, itu dia. Disinilah kontinuitas narasi perumpamaan dan penjelasan. Mendengar firman kerajaan Allah pada saat yang bersamaan membawa orang kepada 2 konsekuensi, yakni mengerti firman kerajaan atau tidak mengerti firman kerajaan. Benih di sini identik dengan 4 karakter di atas, bukan firman kerajaan. Ini menurut Pak Arman Barus. Benih identik dengan 4 karakter. Benih itu bukan firman kerajaan. Nah, sekarang menurut Davis. Davis ini dalam bukunya, judulnya apa ya? Ini ya, Margaret Davis ini dari apa namanya? Dari Inggris ini ya. Perumpamaannya dibagi menjadi 3 bagian. Dia katakan, pertama setting dan cerita tentang penabur,
Setting dan cerita tentang penabur memberikan signifikansi karena diakhiri oleh ayat 9 dan unsur-unsur di dalam cerita seperti benih, penabur, tanah, dan tanaman memiliki tujuan atau referensi. Kedua, tujuan perumpamaan. Bagian kedua ini hendak menegaskan bahwa perumpamaan disampaikan untuk menggenapkan membuat Yesaya, yakni para murid diberikan hak istimewa untuk mendengar dan mengerti rahasia kerajaan surga, sementara orang-orang di masa lalu dan sejamannya tidak. Kumpulan orang pada zaman Yesus berada dalam keadaan bahaya untuk mengerti rahasia kerajaan surga walaupun mereka mendengar Yesus mengajar dalam perumpamaan. Perumpamaan diberikan namun tidak dimengerti juga. Ketiga, penjelasan perumpamaan penabur. Davis menjelaskan penaburan benih identik dengan pewartaan tentang kerajaan atau tentang kehadiran kerajaan surga. Penabur itu sendiri dari Yesus dan benih yang ditaburkan adalah firman kerajaan surga. Penaburan benih memberikan dampak yaitu keberhasilan dan kegagalan. Narasi dan penjelasan memberikan pencerahan tentang respon para pendengar atau orang banyak tentang pengajaran Yesus di pasal 4-12. Saya kira mirip-mirip lah ya. Cuma yang sedikit unik ini adalah dari Amang Barus ya, kesempatan sama. Cuma kesempatan sama ini akhirnya membuat orang itu terkelompok jadi dua. Ada yang mendengar tapi tidak mengerti, ada yang mendengar tapi mengerti. Tapi kesempatannya sama-sama mendengar. Tidak ada yang kayak di kelas ini lah. Kalian semua sama, diberi kesempatan sama, ikut kuliah sama. Ya, gitu. Tapi tetap bawa konsekuensi. Mendengar tapi tidak mengerti, mendengar tapi mengerti, atau sebaliknya gitu. Oke? Nah, itu. Nah, kita perlu baca cerita atau tulisan mereka ya. Supaya ada perbandingan lah, dan kita cari sesuatu yang baru gitu. Oke? Jadi intinya pembacaan Barus adalah upaya menghindari penafsiran alegoris seperti pembacaan Davis, namun penulis melihat ada kelemahan pada unsur benih yang dia jelaskan. Benih tidak identik dengan 4 karakter, melainkan benih dan tanah. Ya, ini ada kesalahan di sini. Di sini letak kelemahannya. Misalnya benih yang ditabur di jalan adalah orang yang mendengar firman kerajaan, tetapi tidak mengertinya. Jadi benih tidak identik dengan 4 karakter, tapi benih identik itu dengan apa? Firman. Kenapa? Karena udah tertulis kok di sini. Ya. Di sini kan tertulis ya, di ayat yang keberapa? 19. Ya. Ketika setiap orang yang mendengar firman kerajaan tetapi tidak mengertinya, si jahat datang. Berarti kan menabur itu berarti kayak mendengar firman. Oke? Kamu menabur benih, itu intinya kamu memberi kesempatan orang itu mendengar firman kerajaan. Jadi yang dimaksud dengan benih itu apa? Firman kerajaan. Nah, kelemahan dari Pak Amang Barus itu adalah dia mengatakan benih itu adalah 4 karakter itu. Ya, padahal benih itu bukan soal karakter, tapi soal firman. Oke. Nah, ini menurut pendapat para pakar. Nah, sekarang kita ini. Ya, berarti kita pendekatannya tadi apa? Narasi dulu, baru nanti pengajaran. Nah, nanti kalau kita udah masuk pengajaran, kita akan belajar tadi ini. Kalau Bapak gereja itu langsung ke pengajaran mereka, karena kan ini udah bentuk khotbah soalnya. Ya, kayak Palamas dengan Kristoson ini semua bentuk khotbah ya, narasi ya, homili ya, gitu, udah bentuk homili. Sehingga ya Kristoson nggak analisisnya dia udah di belakang sana, dia waktu khotbah ya dia udah langsung ngajar kan. Nah, maka nanti kita tahu dulu narasinya, baru nanti kita belajar pengajaran eklesia. Oke, ada pertanyaan di sini? Nah, nanti kita akan sambung tentang narasinya dulu, baru nanti ke eklesialnya apa. Jadi kita masuk ke mana sekarang? Sinodi kontennya udah ya.
konteks historisnya ini, latar belakang sejarah penulisan ini bisa kita lihat ini dalam, tadi saya sudah cerita, jadi Tuhan Yesus sedang ngajar apa? Kerajaan surga. Ini latar belakangnya, latar belakang itunya ya. Berarti perumpamaan ini jangan dikaitkan dengan yang lain, kerajaan surga, karena itu sudah dibingkai gitu. Oke, langkah 5 ini tentang kerajaan surga. Yang keenam, nah ini kita perlu cari semantik kontennya. Semantik kontennya tadi 2 langkah kan. Pertama apa? Kita cari dulu deep structure kita. Deep structure kita tadi apa? Narasinya. Narasinya gimana? Pakai karakter, pakai peristiwa. Nah ini bedanya tadi dengan Pak Arman Barus. Arman Barus hanya karakter, tapi saya tambahkan itunya, peristiwanya. Nah ini premis kita. Nah, kita akan cari itu dulu, baru nanti sinergi dengan Chrysostom, Palamas. Nah, itu seterusnya. Nanti kita belajar perumpamaan yang lain juga gitu. Narasi dulu, baru apa? Christ Center dan Ecclesia. Cari dulu narasinya. Narasi mau cari apanya? Satu kata itu, premisnya. Paham? Nah, gitu. Oke, kita break dulu. Kalau enggak nanti kalian bisa pingsan di kelas.